Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mengisahkan cerita tentang raja yang bijaksana, raja yang cerdas dan raja yang soleh, yaitu Raja Harun ar-Rasyid, dengan Abu Nawas, seorang sufi yang jenaka yang menjadi sahabat raja sekaligus cerdas sebagai penasehat raja. Pada suatu hari, Raja Harun ar-Rasyid memanggil Abu Nawas untuk dapat datang ke istana. Maka dipanggillah Abu Nawas untuk menghadap raja. Setelah melewati beberapa prosedur, sampai juga Abu Nawas di istana kerajaan. Sang raja lalu memulai pertanyaannya. "Wahai Abu Nawas, di depan mejaku itu ada sepanggang daging ayam yang lezat dan enak untuk dilahap. Tolong segera ambilkan untukku," kata sang raja yang bertujuan mengetes kecerdasan si Abu Nawas. Sang Abu Nawas tampak bingung dengan perintah tersebut, karena tak seperti biasanya dia disuruh mengambilkan makanan untuk raja. Mungkin raja ingin mengetes kemampuanku dalam olah pikir. Aku harus waspada kali ini, gumam Abu Nawas dalam hati. Teka-teki apa dan permainan apa yang akan dimainkan oleh saudaraku raja ini, kata Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas pun akhirnya menuruti permintaan sang raja itu. Setelah mengambil ayam panggang sang raja, Abu Nawas kemudian memberikannya kepada raja. Namun tak disangka, sang raja belum langsung menerimanya. Ia bertanya kembali, "Wahai Abu Nawas, di tanganmu ada sepotong ayam panggang lezat. Silahkan engkau nikmati." Begitu Abu Nawas hendak menyantap ayam panggang tersebut, tiba-tiba sang raja berkata lagi, "Tetapi ingat, wahai Abu Nawas yang cerdas, dengarkan dulu petunjukku ini. Jika kamu memotong paha ayam itu, maka aku akan memotong pahamu. Dan jika kamu memotong dada ayam itu, maka aku akan memotong dadamu. Dan jika kamu tidak melakukan apa-apa dan diam saja di situ, maka kamu termasuk orang-orang yang tidak menaati perintah raja. Kemudian jika kamu memotong dan memakan kepala ayam itu, maka aku akan memotong kepalamu. Akan tetapi kalau kamu hanya diam saja, ayam panggang itu kamu abaikan. Akibatnya, karena kamu tidak menuruti perintahku, maka kamu akan dihukum." Abu Nawas merasa bingung dengan petunjuk yang dititahkan oleh sang raja. Seakan semua perbuatan adalah keliru. Dalam hati yang kebingungan, ia semakin yakin jika hal itu hanyalah akal-akalan sang raja untuk mengetes olah pikir dari sang Abu Nawas. Tidak hanya Abu Nawas saja yang tegang, tetapi semua pejabat juga ikut berpikir untuk menyelesaikan masalah ini. Mereka hanya bisa menebak dalam hati tentang maksud dari perintah raja. Hampir 10 menit lamanya Abu Nawas hanya membolak-balikan ayam panggang tersebut karena bingung. Sejenak suasana menjadi hening. Kemudian Abu Nawas mulai mendekatkan ayam panggang itu tepat di indera penciumannya atau di hidungnya. Para hadirin yang datang atas undangan raja mulai bingung dan tidak mengerti
apa yang akan dilakukan Abu Nawas. Tetapi sebagian yang datang di istana juga yakin bahwa Abu Nawas pasti bisa mencari solusinya. Karena berdasarkan pengalaman yang kemarin-kemarin, Abu Nawas selalu ada solusi. Karena Abu Nawas terkenal seorang sufi yang hebat, yang taat, yang dekat dengan penguasa dan dekat pula hatinya dengan yang kuasa. Artinya dia adalah seorang yang religius. Kemudian terlihat Abu Nawas mendekatkan indera penciumannya tepat di bagian pantat ayam yang kelihatannya sangat lezat itu. Beberapa menit kemudian ia mencium bagian pantat ayam bakar itu. Setelah selesai mencium pantat ayam bakar itu, kemudian Abu Nawas berkata, "Jika saya harus memotong paha ayam ini, maka Baginda akan memotong pahaku. Jika saya memotong dada ayam ini, maka Baginda akan memotong dadaku. Jika saya harus memakan dan memotong kepala ayam ini, Baginda pasti akan memotong kepalaku," ucap Abu Nawas kepada sang raja. "Akan tetapi, jika hamba mencium ayam ini, mungkin Paduka juga akan menciumku," kata Abu Nawas sambil tersenyum tipis. "Maksud saya adalah, kalau saya melakukan demikian, maka Baginda juga akan membalas demikian layaknya ayam ini. Nah, saya hanya mencium ayam ini, pasti Baginda juga akan mencium saya." Sontak saja penjelasan Abu Nawas itu membuat suasana yang tegang menjadi tampak tak menentu. Para pejabat yang hadir menahan tawa, tetapi ragu-ragu karena takut dihukum sang raja. Sementara itu, raja mendengar ucapan Abu Nawas, mulai mukanya memerah, dan raja pun mengakui kecerdasan sang Abu Nawas sebagai salah seorang penasihat raja. Raja bangga kepada Abu Nawas. Selain Abu Nawas seorang sufi yang jenaka, Abu Nawas juga seorang pemikir yang ulung, pemikir yang hebat. Solusi dari beberapa masalah dapat dipecahkan oleh Abu Nawas. Raja mengucapkan terima kasih, dan kemudian Abu Nawas disuruh pulang dengan membawa hadiah ayam panggang yang lezat tersebut. Terima kasih. Semoga kisah ini dapat menjadi pelajaran bagi kita. Sesusah apapun persoalan hidup, pasti akan ada jalan keluarnya jika kita ingin berpikir. Karena manusia dibekali dengan akal untuk berpikir dan memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan dunia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.